bateraiku. Iki piye iki ketok urung iki? Wes. Kok dipencet ra iso ya? Ra gelem ya ngene ra apa-apa. Di chat mulai Enggak maksudnya siji-siji ra iso ngene. VPS. Sik. Anggo VPS. Anggo VPS. Apa nganggone apa? VPS. Piye carane? Coba di layar sing sekong Arep bagikan layar. Isoe lanjut to. Lho, ngene to. Apa sangka file? Coba. Ketok ora? Urung iki? Lah error nih gunangku. Carane piye ta geni sana? Siji-siji. Enggak nganggo aplikasi kuwi VPS ngono lho. Iso iki, nggonku ki iso mau. Ya wis. Tik-tik ora klik-klik. Gelem. Sik. Kuwi langsung dipencet nomor loro ora gelem to, Cil? Nah. Iso-isan kok. Wis ya? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Diana Ayu Wastuti dan anggota saya Rizka Purnamasari, Arjuna Adi, dan Hakim. Lanjut. Slide 2. Nah, ini untuk struktur organisasi kami. Yang pertama ada di owner, itu saya sendiri Diana Ayu Wastuti. Manajemen keuangan Rizka Purnamasari, manajemen marketing Arum Wulan, manajemen operasional Nur Aisyah, konten kreator Hasifatul, dan divisi konsultasi Arjuna Adi. Lanjut. Ini tujuan dan visi misi dari LBC Skincare.
LBC Skincare adalah merek perawatan kulit yang bertujuan untuk mencerahkan dan mengilapkan kulit. Di sini visi dari kami adalah memberikan hasil optimal dalam mencerahkan dan mengilapkan kulit. Untuk misinya adalah merancang produk perawatan kulit yang dapat mengatasi berbagai masalah kulit seperti kulit berminyak, kulit kusam, dan kulit yang susah putih. Lanjut. Latar belakang LBC Skincare. LBC Skincare telah memulai bisnis sejak 2014. Produk LBC merupakan salah satu produk farmasi yang aman dengan formula yang aman untuk mengatasi berbagai masalah pada wajah. Selanjutnya ada masalah yang mungkin dihadapi oleh negara Malaysia dikarenakan banyak ditemukan produk yang tidak lolos KKM karena penggunaan bahan kimia yang menyebabkan efek samping bagi konsumen. Untuk solusinya, LBC melihat peluang tersebut dengan menciptakan produk skincare hingga kosmetik dengan formulasi yang aman dan harga yang terjangkau, tetapi tetap mementingkan kualitas produk. Oke, lanjut lagi untuk produk-produk dari kami ya, LBC Skincare. Yang pertama ada di Moisturizing Body Wash. Ini untuk membantu membersihkan dan menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuh setelah beraktivitas. Yang kedua ada di Soap Bar Collagen. Dapat digunakan untuk wajah dan badan, dapat memudarkan flek hitam. Yang tiga ada di Balance Face Wash. Untuk mencerahkan kulit wajah, mengecilkan pori-pori, mata. Ayo Jun. Selanjutnya ini data potensial untuk ke ekspor ke Malaysia. Itu produk potensialnya itu soap in granules. Itu ekspor potensialnya sekitar 21 juta dolar. Selanjutnya, pendapatan yang dihasilkan pasar kecantikan di sana itu sekitar 3,40 miliar US dollar itu tahun 2025. Selanjutnya itu segmen perawatan pribadi sekitar 1,52 miliar US dollar. Di sana pendapatan per kapitanya sekitar 97,16 per orang US dollar di tahun 2025. Iki sop aku. Selanjutnya itu analisis pastel. Yang pertama itu politik. Malaysia sebagai pusat perdagangan memfasilitasi impor merek internasional sehingga meningkatkan keragaman pasar. Malaysia memiliki program kebijaksanaan fiskal untuk mendukung industri kecantikan yang bersih dan ramah lingkungan. Yang kedua itu ekonomi. Malaysia memiliki pendapat per kapita yang tinggi, memungkinkan konsumen membeli produk skincare untuk investasi pada tubuh. Inflasi di Malaysia itu relatif rendah sehingga harga produk skincare tetap stabil. Yang ketiga itu sosial, konsumen di Malaysia semakin tertarik pada produk kecantikan yang aman untuk rutinitas perawatan pribadi. Meningkatkan kesadaran akan masalah kesehatan serta terbentuknya kecantikan, orang Malaysia mencari produk yang selaras dengan nilai, budaya, dan tradisi lokal di sana. Selanjutnya, yang keempat itu teknologi. Malaysia memiliki infrastruktur internet yang baik sehingga konsumen mampu membeli produk skincare secara online. Yang kelima itu lingkungan, memiliki kesadaran akan masalah kesehatan dan lingkungan sehingga Malaysia mampu mendorong
permintaan produk yang ramah lingkungan yang bersumber secara etis. Yang keenam itu hukum, memiliki peraturan ketat terkait keselamatan produk dan perlindungan konsumen, memiliki kerangka peraturan promosi yang aman dan khasiat, serta mendorong merek atau hak paten dan inovasi produk dengan memahami pedoman. Selanjutnya, untuk target pasar dari LBC ini, 1. Pria wanita usia mulai dari 14 tahun. 2. Orang yang sadar akan penampilan dan kesehatan. 3. Memiliki masalah kulit seperti bekas luka yang membuat tidak nyaman dan pede. Yang keempat, mencari skincare yang aman dan sudah berstandar BPOM atau bersertifikat halal. Untuk kompetitor utama dari produk skincare ini adalah 1. Produk merek lokal Malaysia kelas atas. 2. Merek besar yang memiliki pangsa pasar yang besar seperti L'Oreal. 3. Merek impor yang masuk dari negara lain. Untuk peluang yang diambil adalah terjadi peningkatan permintaan yang signifikan terhadap produk kecantikan bersertifikat halal, memiliki tingkat kesadaran tinggi akan masalah perawatan diri, memanfaatkan teknologi e-commerce. Ancaman yang mungkin dihadapi LBC, yang pertama, persaingan ketat antar merek yang kompetitif, regulasi yang ketat di Malaysia. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Nah, kami menemukan budaya Malaysia yang mungkin mempengaruhi strategi pemasaran. Yang pertama, nilai Islam. Di Malaysia itu mayoritas beragama Islam. Jadi, kami LBC mengupayakan menggunakan bahan baku yang aman dan bersertifikat halal. Lalu yang kedua, kebudayaan Melayu yang sadar dan sangat menghargai kecantikan. 3. Malaysia yang terletak di Asia Tenggara sehingga menjunjung tinggi harga diri dan citra dirinya dalam hal kecantikan. Perilaku konsumen yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konsumen Malaysia lebih memperhatikan bahan-bahan yang digunakan harus bersih dan aman. Yang kedua, konsumen lebih suka belanja secara online. Yang ketiga, konsumen Malaysia cenderung lebih memperhatikan kualitas produknya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama ada penelitian pasar. Untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen Malaysia, serta melihat nilai-nilai budaya di Malaysia dan regulasinya. Yang kedua ada pembangunan produk, melakukan pengembangan produk dengan menggunakan bahan alami dan halal dalam produk skincare LBC ini. Yang ketiga, pembangunan merek, membangun reputasi merek dengan penggunaan logo dan promosi yang konsisten dan tepat. Yang keempat ada pemasaran digital, melakukan pemasaran digital melalui media sosial, email marketing, dan iklan online untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen. Yang kelima ada kerjasama dengan influencer. Bekerjasama dengan influencer lokal Malaysia untuk mempromosikan produk LBC dan meningkatkan kesadaran merek. Yang keenam ada pameran dan acara. Mengikuti pameran dan acara di Malaysia untuk mempromosikan produk LBC dan meningkatkan kesadaran merek pula. Ketujuh ada distribusi. Bekerjasama dengan distribusi lokal Malaysia untuk memastikan produk LBC tersedia di toko-toko online seperti lisensi impor dan bea cukai. Selanjutnya ada data pendukung distribusi penduduk Malaysia berusia 14 tahun ke atas menurut kelompok umur di tahun 2020. Di sini data ini digunakan untuk menentukan target untuk pemasarannya. Kemudian ada data tarif pajak ekspor dari
dari Indonesia ke Malaysia, yaitu pajak ekspor Indonesia sebesar 0%, kemudian biaya masuk Malaysia itu 0%, untuk GTS atau PNN Malaysia itu dikenakan sebesar 6%. Hal ini tidak ada pajak ekspor dari Indonesia untuk produk skincare, tetapi di Malaysia akan dikenakan GST 6% jika nilai barang memiliki harga sebesar 500 MYR atau ringgit Malaysia. Selanjutnya ada pertumbuhan ekspor, bahwa tahun 2019 itu sebesar 150 juta US dollar, ekspor skincare ekspor skincare ini dengan permintaan yang meningkat untuk produk halal. Kemudian tahun 2020, meskipun pandemi, ekspor tetap stabil sebesar 155 juta US dollar karena peningkatan penjualan online. Kemudian tahun 2021 terjadi lonjakan hingga 180 juta US dollar karena dorongan dari kampanye pemasaran yang lebih agresif, kolaborasi dengan influencer. Kemudian tahun 2022 ekspor meningkat menjadi 200 juta US dollar dengan fokus pada produk berbahan alami dan organik. Selanjutnya, yang terakhir tahun 2023 mencapai 220 juta US dollar, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan minat yang tinggi terhadap produk skincare Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampung, guys.